ini kembali kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah melimpahkan berkat kepada kami hingga kami dapat beribadah malam ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati ibadah kami ya Tuhan. Hanya doa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus haleluya. Amin. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kamu menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu
kekuranganku kamu tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu, kau memegang semusim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan dan domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia.
besar dan mulia, biarlah semua memujimu.
hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami serahkan pada hamba-Nya dan firman Tuhan. Shalom sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kaum muda. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan lebih lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini untuk belas kasihan-Mu kepada kami, sobat muda secara khusus. Engkau sudah mati dan hidup bagi kami. Salib-Mu memerdekakan kami, menyelamatkan kami, bahkan menghibur kami dan menghidupkan kami menjadi yang baru. Sekarang kami mau mendengar suara-Mu melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Berilah hikmat marifat daripadamu, sehingga hamba-Mu mampu menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada sobat mudamu ini. Haleluya, di dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi shalom sobat muda yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini saya akan memberikan judul, kamu gak akan kuat, biar Yesus saja. Dalam tema besar kita adalah Yesusku penghibur. Kamu gak akan kuat, biar Yesus saja. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya apa sih yang menjadi beban sobat muda pada saat ini? Jika saya memperhatikan, mungkin ada beberapa orang tua akan mengatakan hal seperti ini. Persoalan dibuat sendiri, kok bingung-bingung sendiri. Atau mungkin sesama sobat muda mengatakan bodoh amat. Kayak gitu sih kata-katanya anak muda kan seperti itu. Sepertinya siklus seperti ini biasa ya menjadi problema dalam kehidupan sobat muda. Mereka menjadi resah dan gelisah menunggu di sini. Ya, di dalam firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang pertama, kita akan membuka bersama-sama dan kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa hari-hari ini kita semua akan mengalami masa yang sukar. Semua ini terjadi karena manusia lebih mementingkan kepentingan atau keinginan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Mereka berlomba-lomba memenuhi egonya sendiri tanpa menghiraukan perasaan teman atau orang lain.
Pada masa muda saya, pada waktu itu setelah lulus SMA, saya mengikuti berbagai kursus akuntansi, komputer, belajar ini dan itu, keterampilan ini agar mendapatkan pekerjaan yang bagus. Hal itu tentu saja tidak dapat didapatkan dengan mudah. Saya mengalami resah, saya mengalami kegelisahan karena sampai di kota besar pun, yang pada waktu itu jarak dari rumah ke kota itu sekitar 15 jam perjalanan. Dan dalam waktu yang lama saya tidak mendapatkan pekerjaan. Sempat khawatir juga sih. Bahkan dalam doa saya kepada Tuhan, "Duh Tuhan, kenapa sampai saat ini saya belum dapat kerja? Saya sudah gak sanggup lagi. Saya tahu bagaimana rasanya hidup di kota besar dan hidup terkatung-katung, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki banyak teman." Di situ saya berada di titik ingin menyerah. Menurut artikel dari Barbara Schneider dan David Stevenson, peneliti dari Amerika Serikat, mereka menganalisis dari wawancara dengan ribuan anak muda di Amerika Serikat bahwa relatif sedikit anak muda yang secara konsisten memiliki sahabat karib yang sama atau sekelompok kecil sahabat seiring dengan berlalunya waktu. Banyak anak muda tidak mempunyai hubungan dekat dengan orang lain, bahkan dengan orang tua, dan tidak mempunyai sahabat yang nyaman untuk diajak berbicara tentang berbagai hal, tentang berbagai masalah, atau diajak berbagi ide. Jika diajak berbicara, mungkin jawaban yang keluar adalah terserah, ngidem deh. Atau aku sih ngikut aja kak, ngikut aja dek bro sis. Tapi setelah keputusan diambil, protes karena tidak sesuai dengan keinginannya. Banyak hal itu terjadi di kalangan sobat muda. Ini juga menjadi persoalan yang dihadapi oleh sobat muda. Persoalan di sekolah dengan teman, guru, atau teman hidup, pekerjaan, cita-cita, dan masa depan. Dari generasi ke generasi, masa sukar persoalan sepertinya bertambah berat, bertambah berat, bertambah berat, seolah-olah ingin mematahkan jiwa muda kita yang dengan semangat menghadapi hari-hari yang akan datang. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, setiap pergumulan kita, sekalipun itu berat, jangan marah dengan diri sendiri, apalagi dengan orang lain yang tidak mengerti persoalanmu. Saat sakit fisik mungkin ada orang yang mengunjungimu dan mendoakanmu, tetapi bagaimana jika sakit secara rohani? Orang lain mungkin tidak akan pernah mengerti, dan ini berat karena orang lain tidak mengerti. Ini berat. Kamu gak akan sanggup. Biar Yesus saja. Dalam Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 ada undangan yang luar biasa buat kita semua sobat muda. Firman Tuhan itu mengatakan, "Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Wow, ini adalah kata-kata yang sangat menghibur, kata-kata yang menenangkan hati, bahkan pikiran kita, juga jiwa kita.
Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini lebih jelas lagi mengatakan, datanglah kepadaku, kepada Tuhan Yesus, semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku, Yesus, akan menyegarkan kamu. Ini adalah berita bagus, berita baik. Walaupun kita merasa di dunia ini sendirian, tidak memiliki sahabat yang nyaman untuk diajak curhat, berbicara hal-hal yang baru, ada Yesus. Ingatlah, ada Yesus. Terimalah undangannya, datanglah kepadanya, curahkanlah semua isi hatimu kepadanya. Apa yang sedang sobat muda alami saat-saat yang pertama? Saat gelisah, datanglah kepada Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-42. Mazmur pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita akan membuka di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Curahkan semua isi hatimu kepada Yesus. Pada saat sobat muda tertekan, yang pertama gelisah, yang kedua pada saat tertekan, datanglah kepada Yesus, karena di sana Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Mazmur pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-7. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Curahkan semua isi hatimu kepadanya pada saat engkau susah dan sakit hati. Dalam Mazmur pasal 10 ayatnya yang ke-14. Mazmur 10 ayatnya yang ke-14. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepada mula orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Haleluya. Di dalam Mazmur pasal 34 juga untuk setiap kita yang mencurahkan isi hati kita kepadanya, percayalah bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Kamu gak akan kuat, biar Yesus saja. Mazmur 34 ayatnya yang ke-7. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Saya ulangi lagi ayatnya yang ke-7. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayatnya yang ke-10 dan 11. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan
tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang keempat, pada saat sobat muda gelisah, tertekan, susah dan sakit hati. Yang keempat, pada saat sakit kita memerlukan kesembuhan dari Tuhan. Curahkan semua apa yang menjadi keluhan di dalam hati kita, sampaikan kepada Yesus saja. Mazmur pasal 41 ayatnya yang keempat. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Haleluya, haleluya. Bahkan yang sakit disembuhkannya. Di dalam Yesus ada solusi. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada penebusan, harapan, pemulihan, bahkan penghiburan. Ingatlah selalu dalam hidupmu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita terlunta-lunta. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian merana. Ada penghiburan yang luar biasa di dalam Yesus. Saat kita mengatakan kepada Tuhan, aku tak sanggup menangis lagi. Mungkin kita mengatakan hal seperti itu kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan menghampiri kita dan memeluk kita. Bahkan di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna itu akan memeluk setiap sobat muda. Dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-33 dalam bahasa Indonesia masa kini, saya akan membacakan untuk kita semua. Semuanya ini kukatakan supaya kalian mendapat sejahtera karena bersatu dengan aku. Di dunia ini kalian menderita, tapi tabahkan hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Amin. Haleluya. Tanpa Yesus, kita, saya dan sobat muda semua yang pada malam hari ini mendengar, tidak akan sanggup menanggung semua pergumulan yang kita hadapi. Kamu gak akan sanggup. Kamu gak akan kuat. Biar Yesus saja. Serahkan kepada Yesus. Tuhan Yesus sudah menanggung semua. Iya, semuanya di atas kayu salib. Setiap cambukan 40+1 mewakili setiap penderitaan kita, kesakitan kita, dosa kita, dan masih banyak lagi. Tuhan Yesus mengatakannya kepada kita dan menghibur kita. Tabahkan hatimu. Ayo sobat muda, semangat, lebih semangat lagi. Gereja butuh sobat muda. Mengapa? Karena sobat muda berani menciptakan hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa. Sobat muda bisa berlari kencang beriringan dan dapat menguasai teknologi. Karena sobat muda adalah pemimpin di masa kini dan di masa yang akan datang. Jangan berpikir bahwa masa muda, sobat muda ini akan memimpin di masa depan. Tidak, tetapi sekarang sobat muda sudah bisa memimpin dan di masa yang akan datang. Kalau sekarang gereja kita bisa menikmati ibadah online seperti saat ini, itu karena ada anak muda yang tergugah, yang bisa melakukan hal memudahkan kita untuk beribadah. Jika kita bisa melakukan kegiatan kubu doa melalui Google Meet,
Itu juga karena ada anak muda yang mengajari kita para orang tua. Ya, kadang kita kesulitan bagaimana anak muda dengan gampangnya, dengan mudahnya mengajari kita orang tua. Sobat muda, jika kalian masih resah, gelisah, sakit hati, risau, apapun itu, tanggalkanlah. Serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Karena jika kamu menanggung itu, kamu gak akan kuat. Biar Yesus saja. Sobat muda, lebih giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Upahmu besar di surga. Saya sebagai orang tua paham jika sobat muda ada saat-saat lelah, bosan. Tapi percayalah, saat kalian menyadari bahwa Yesus sanggup memelihara di musim hidupmu, baik saat sedih, gembira, lelah, gak berdaya sama sekali, biar Yesus saja. Biarkan Yesus yang ambil alih semuanya itu. Tetap bangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Jangan tinggalkan jam-jam ibadah. Jangan tinggalkan jam-jam kita miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi percayalah, saat kalian menyadari bahwa Yesus sanggup memelihara di setiap musim hidupmu, baik sedih, gembira, lelah, dan tak berdaya, biar Yesus saja. Mari kita naikkan satu pujian. Musim akan berganti. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Nggak usah susu. Mas masuk ini. Pulang wis. Sik. Ikut aku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Haleluya. Mari sobat muda, saya akan berdoa buat kalian. Angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan saya sebagai sobat muda. Terima kasih karena Yesus sudah mengambil alih seluruh beban berat yang ada di dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya mau menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan tanggung sendiri. Biar Yesus saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya saudara tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Jangan pernah engkau merasa khawatir, jangan pernah engkau merasa takut, jangan engkau pernah merasa gelisah. Sebab ketika engkau datang kepada Tuhan, berseru kepadanya, percayalah, Ia akan datang kepadamu dan Ia akan menolong. Ingatlah bahwa Tuhan selalu menghibur engkau. Jangan sekali-kali engkau bersedih, ya datanglah kepada Tuhan. Ia siap menolongmu. Terpujilah nama Tuhan. Baiklah kaum muda, kita akan mengakhiri ibadah kaum muda pada malam hari ini. Mari kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Bapa kami yang baik, kami percaya Tuhan, Kau mengasihi kaum mudamu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ketika kami berseru ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir, Engkau datang kepada setiap kami. Ajar kepada setiap kaum mudamu ya Tuhan, untuk tetap bersandar, berharap, dan setia datang kepadamu. Kami percaya Kau siap menolong ya Tuhan Yesus. Ketika kami membutuhkan sesuatu, ketika kami menghadapi segala pergumulan kami yang berat, kami percaya Tuhan, sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami mampu melewati segala sesuatu masalah persoalan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau sudah menyediakan masa depan yang baik bagi setiap kaum mudamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang akan memimpin hidup kami, kaum mudamu. Terima kasih ya Bapa. Kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan akan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan kepadamu.
jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan engkau melakukan dengan setia segala yang difirmankannya. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Dan biarlah berkat yang melimpah-limpah selalu ada di dalam hidupmu. Dan biarlah kasih sayang daripada Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu. Dan biarlah persekutuan kita dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kamu yang dikasihi Tuhan, tetap semangat menjalani hari-harimu. Ingatlah, Tuhan menyertai dan Tuhan siap menolongmu. Sebab ada masa depan penuh harapan, masa depan yang baik yang Tuhan sudah janjikan dan sediakan kepadamu. Haleluya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.